سيدنا محمد بن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang saya hormati Kasih Bimas Islam beliau Kiai Haji Shodikin MSy, betul ya? Kiai Haji Zahid Lutfi kajiannya masih bau ya. Saya juga besar open ini baunya Pak Zahid masih saya pakai. Alhamdulillah minyaknya enak. Pak Penghulu dan seluruh staf Bimas maupun KUA Kecamatan Ruban yang saya banggakan, para penyuluh PNS maupun non PNS, hari ini saya bersyukur kepada Allah dipertemukan di tempat yang berkah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbukti dengan doa dengan untuk saya di ulang tahun yang ke-52. Masih tuaan saya sama Pak Kasih Bimas ya. Kasih Bimas berapa? 50 Pak. 2050, berarti lebih muda 2 tahun. Sama Pak Zahid Lutfi berapa? Saya 76. Oh, masih muda lagi ya. Tapi kayaknya kelihatan lebih muda. Dia lebih tua karena ketemunya perawan sama janda ya. Nah, jadi habis nikahin kayaknya ini mikir Terus terima kasih pula Pak Shodikin yang sudah saya yakin jerih payah beliau sekian tahun merayukan sampai hari ini terrealisir anggaran 150 juta untuk sebuah penguatan fondasi. Mudah-mudahan selesainya fondasi itu sesuai dengan harapan. Memang gedung sudah aman dari longsor apa ya. Ini kan bisa longsor, bisa geger sedunia. Kalau KUA Ruban longsor viralnya nggak enak itu kan. Tuh. Selanjutnya saya berterima kasih juga hari ini tadi IKM-nya luar biasa. Coba Pak hasilnya. Ini IKM-nya pelayanan di KUA baik 4, sangat baik 64. Terus sangat puas ini yang keren ini. Bulan Januari sampai ini sudah tahun sampai Juni ya. Tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih ini kinerja dari Pak Zahid Lutfi tentunya yang dimaklumi atau diamini oleh para stafnya, baik staf KUA maupun ini. Satu hal yang hari ini mungkin sedang saya laksanakan. Beberapa waktu yang lalu kami sudah ngobrol sama Pak Kasih Bimas juga yang lain. Ke depan karena masalah kita adalah secara umum ya, inovasi yang karena saya sudah dikenal di pusat itu sebagai agen perubahan. Jadi ketemu saya orang Ortala itu apalagi nih yang ente lakukan, mulai dari kota Tegal terus kabupaten. Hanya satu pertanyaan aja itu. Kalau saya di mana tempat, inovasinya apa Pak? Ini kali ini, waduh itu inovasi dong. Dan saya sudah bukan inovator lagi, karena sudah dianggap, sudah cukup penghargaan dari Ortala Pusat saya sebagai inovator. Tapi tugas saya menjadi lebih berat lagi, itu menjadi inovator maker. Jadi pencipta inovator-inovator. Ketika orang ngobrol sama saya, keluar dari obrolan dengan saya itu harus terinspirasi apa gitu. Nah, jadi bukan inovator lagi. Makanya hari ini nanti yang saya ajukan jadi inovator ya para kasih saya ke Subak TU, Penghulu, Kepala KUA itu inovator-inovator yang akan lahir dari Batang. Kalau belum lahir berarti saya dinilai gagal menciptakan inovator. Nah, bukan inovasinya lagi ya, tapi pencetak inovator. Makanya saya pancing ini kemarin sama Pak Dikin dan teman-teman. Dan tadi di madrasah seluruh kepala MA sampai MI sudah kasih wacana untuk itu. Masalah utama bangsa ini adalah kesejahteraan. Pancasila juga sila
Kelima, keadilan sosial. Nah, kalau pembukaan undang-undang mensejahterakan seluruh Indonesia kan. Nah, ini menjadi tugas bersama. Meskipun PIP sudah ada, KIP juga sudah ada, tapi signifikansinya ini perlu kita evaluasi, bukan mengevaluasi orang pusat, bukan. Kita realnya seperti apa sih? Masih banyak nggak tetangga kita yang fakir miskin sampai makan pun susah? Ini data ini yang jadi masalah juga. Makanya saya berharap awal pendataan fakir miskin yang ada di sekitar kita itu berapa? Terus fakir miskin yang dimaksud itu seperti apa? Yang benar-benar sehari itu untuk makan susah. Kalau sampai ada seperti itu, jenengan makan enak kayak begini, berlebihan begini kan, hukumnya piye Pak Zaid? Saya makan enak-enak sampai gendut gini kan. Nah terus tetangga itu 2 hari nggak makan, supaya itu hukumnya seperti apa? Dosa kita Pak, dosa, minimal dosa lah ya, kalau tidak disebut zolim itu. Nah ini yang perlu kami wacanakan. Ke depan saya berharap seluruh penyuluh, seluruh kita lah, kalau masih ada tetangga kita di desa saja, di desa kita dulu lah, itu masih ada orang yang begitu, segera didaftarkan. Kalau kelihatan nggak makan tapi motornya kok 2, udah itu jangan dipercaya, itu salahnya sendiri. Mestinya buat makan kok beli motor nyicil, itu kan beda. Nah, jadi ini perlu kejelian pendataan. Setelah itu apa yang akan kami laksanakan atau kami tawarkan kepada jenengan semua, membuka sumur Usman. Kalau jenengan ingat bagaimana seorang sahabat Usman itu membeli sumurnya Yahudi yang saat itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, air, sampai berani membeli sumurnya Yahudi itu. Sahabat Usman nggak mikir-mikir lagi, itu sumur aku beli, wahai Yahudi. Nggak mau Yahudinya, jangan, ini pendapatan saya tiap hari. Siapapun yang ngambil air di sumur itu kan dapat bayaran, berbayar dia. Semakin banyak yang bawa air berarti semakin banyak pendapatannya. Akhirnya dirembuk sama sahabat Usman, sang Yahudi luluh, oke lah 50% kamu punya investasi di sumur ini. 50% Pak, sahabat Usman boleh membelinya hanya 50% saja dari total investasi. 50% ini gimana? Teknisnya gimana? Ya hari Senin punya kamu, sehari ini punya kamu sumur ini, besok Selasa punya aku, Rebo punya kamu, Kamis punya aku, dan seterusnya. Ketika gilirannya Usman, sahabat Usman menguasai sumur itu, maka di hari itu dibebaskan seluruh penduduk untuk mengambil air sebanyak-banyaknya tanpa sereal pun yang dipungut dari masyarakat. Ketika Yahudi yang berkuasa di hari berikutnya suruh bayar semua, katakan 1 ember 5 real umpamanya, atau 1 real dan seterusnya. Dan sahabat Umar berpikir keras, piye carane ini bisa 100% saya kuasai, dengan berbagai teknik merayu dan seterusnya. Kemudian si Yahudi juga bisa merasa butuh dijual aset itu ke sahabat Utsman. 100% sumur itu dikuasai oleh Utsman bin Affan, sang sahabat legendaris yang hari ini masih tersambung sebagai wakif tertua di Arab Saudi. Itu kira-kira begitu, oleh-olehnya haji ya, kira-kira begitu. Nah, sumur Utsman yang akan kita gali itu di mana? Kita punya UPZ. UPZ kita hari ini baru internal yang digali. Mulai Muzaki, Mutasodik, Munfik itu dari internal Kemenang. Ke depan, mudah-mudahan dalam waktu dekat, mudah-mudahan lagi September sudah mulai flyer terbentuk Pak Sodikin, bahwa selama ini UPZ kita Kemenang itu 1,9 dipotong 30% oleh Basnas, malah hari ini sudah 2,2 miliar tiap tahunnya, berarti dipotong 30% kira-kira 1,6 miliar yang kita kelola, itu 100% ditasarufkan sesuai dengan aturan yang ada. Kelemahannya hanya satu, publishnya kurang. Dengan bayar zakat kemudian disalurkan, dengan kan sudah yakin, internal sudah yakin bahwa pengurus selama ini sudah on the track,
sesuai dengan aturan dan memang nyata disalurkan. Tapi untuk dijual keluar butuh flyer, butuh iklan yang menarik, dan itu akan sangat menentukan kepercayaan atau minat muzaki, calon-calon muzaki maupun mutasodik maupun munfik dari luar ke UPZ Kemenak disalurkannya. Kira-kira ke depan itu. Jadi jenengan tugasnya di tingkat kecamatan punya teman kaya nggak? Hari ini jenengan kaya apa melarat, Pak Kiai Zaid? Ini teman-teman ini kaya apa melarat ini? Kayaknya sih, kayaknya gitu ya. Oke, tapi saya yakin, saya nggak tahu jenengan termasuk yang agnia apa fukoro masakin, saya nggak tahu. Dan itu nggak penting. Tapi yang saya yakin jenengan pasti punya tetangga agnia, pasti punya teman yang agnia, pasti punya rekanan yang agnia. Yang itu bisa jenengan tawarkan, bos, jenengan zakatnya mau separuh rene rekeningnya UPZ Kemenak. Sudah, tugas jenengan itu saja. Tugas selanjutnya nanti jenengan ini loh di Reban, saya punya data kemiskinan yang ekstrim. Ini sekian orang. Ini nanti urusannya Pak Dikin yang mengolah. Harus sampai ke sana. Ini urusan ekonomi kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, nggak cuma konsumtif saja. Itu berarti konsumtif Pak Dikin. Berarti mungkin kita punya stok beras tiap bulannya harus kita bagikan untuk masyarakat yang sampai nggak makan itu. Selanjutnya pendidikan duafa itu juga harus kita kasih suplai beasiswa. Jangan sampai ada anak gara-gara makan susah, akhirnya orang tua mempekerjakan anak di bawah umur untuk mengemis dan seterusnya demi memenuhi kebutuhan keluarga. Nggak boleh, usia sekolah harus sekolah. Bila perlu kita suplai yang nyata. Artinya sekolah gratis ya, terus jajannya tiap hari berapa bentuknya ya harus kita penuhi. Kemarin baru ada laporan tapi di Tegal, gara-gara TPQ nggak berangkat, ternyata ibunya bilang hari ini saya nggak punya uang untuk ngasih saku. Berapa? Ustadznya bilang ini ada gini gimana? Udah tak tanggung itu berapa sakunya? Ternyata berapa? Cuma Rp2.000. Ibunya nggak punya. Dan ini terjadi di Indonesia Raya. Jangan sampai bilang Indonesia Raya itu nggak ada lagi yang seperti itu. Ini tetangga saya Pak. Kalau yang begini kemudian kita nggak peduli, ya bagaimana mau baldatun thayyibatun warabun ghafur. Minimal kita berupaya mendata. Pada saatnya kita akan bisa berbuat. Oke, itu penggalian dana untuk fakir miskin di bidang pendidikan, beasiswa dan seterusnya. Selanjutnya nanti kami pengurus UPZ tingkat kabupaten, mulai pas Pak Hasibimas dan seterusnya, di samping kita cari donatur untuk zakat infak, kita cari juga orang tua asuh. Orang tua asuh, katakan Pak Zahid Lutfi diserai satu orang yang dari 0 kelas 1 SMA atau aliyah dibiayai sampai lulus. Nanti kita bisa carikan itu. Saya ngomong begini bukan tanpa data. Teman saya yang hari ini punya universitas di Tegal sana, cari sampai berapapun, kalau dari Pak Farhan saya tampung mahasiswa dan saya gratiskan. Mahasiswa loh ini. Ente bisa ngomong itu dari mana? Saya itu donatur 50 orang loh. 50 donatur menjadi anak ayah asuh. Dan itu dibiayai mulai dari 0, dari semester pertama sampai wisuda. Itu di Tegal. Dan tidak jarang orang tua asuh itu yang nggak mau dipertemukan dengan mahasiswi yang atau mahasiswa yang berapa itu. Nggak perlu Pak, mau jangan ketemu, nanti saya nggak ikhlas. Biarin aja, butuhnya berapa, semesternya berapa, udah saya transfer aja. Cuman biasanya ini kan punya tanggung jawab, ini kan akuntabilitas. Ini loh Pak, Bapak ini, udah saya nggak mau lihat, itu banyak itu. Tapi yang si duafa yang diongkosi wajib kenal. Mbak, kamu itu
selama kuliah nanti yang ngomongsi Pak Zaid Lutfi loh, itu orangnya kepala Al-Arban namanya. Nah, ini kira-kira saya optimis di Batam bisa berjalan. Asal itu, jenengan nggak usah katakan jenengan punya bidikan jadi nggak enak. Kayaknya ini pasnya Pak kepala KUA nih yang maju, udah kepala KUA-nya diajak itu suruh jadi donatur atau orang tua angkat atau orang tua angkat. Dan inilah menjadi sendi-sendi sumur Usman yang akan kita gali. Dan semakin banyak kita berbuat, saya yakin sudah tidak perlu kita iklan besar-besaran lagi. Nanti orang akan trust itu masuk di rekening, Pak. Saya udah bilang sama Pak Mian untuk dipastikan Pak kasih biar orang itu lihat saya setor berapa, itu bisa ngeliat, ngecek gitu. Terus larinya uang kemana saja dan seterusnya. Jadi kalau butuh studi banding ke daerah lain yang secara administrasi lebih canggih, sudah online gitu kan. Saya setor 2.000 saja atau 20.000 itu nanti ada notif dari UPZ-nya. Terima kasih Pak Zaid Lutfi, uang Anda kami terima sebagai sedekah sebanyak 2.000 rupiah gitu. Nanti pengeluaran diumumkan lagi. Jadi ini masalah trust untuk masyarakat. Itu barangkali mudah-mudahan jenengan nggak terlalu, wah ini kayaknya hayalan. Ya hayalan kalau jenengan nggak bergerak. Tapi kalau jenengan bergerak, zakatnya tetangga jenengan yang kaya itu 10% saja bos, rekening Kemenag diisi. Toh itu juga sama zakat. Kalau Kemenag begini-begini yang akan dilakukan, insya Allah akan berhasil dan sangat-sangat bermanfaat. Siapa yang berhak menerima infak atau zakat tersebut? Ya tentu zawil qurba wal yatama wal masakin. Jadi keluarga kita dulu, keluarga Kemenag dulu yang memang harus dibantu. Kecuali yang ekstrim ya Pak ya. Kalau yang ekstrim mungkin bisa kita kasih berupa sembako itu. Jadi sembako 1 bulan satu keluarga ini butuh berapa sih? Setengah kintal umpamanya. Setengah kintal itu apa tinggi? Jadi nggak cuma simbolis hanya 2 kilo dan seluruhnya bisa. Nah iya, umpamanya setahun sekali nggak masalah. Nah, tapi apa kok lagi beras setahun? Nah ini yang butuh pemikiran barangkali dengan di aplikasi seperti apa. Saya juga belum membayangkan karena ini tugasannya hanya grand design saja. Nanti prakteknya breakdown ke bawahnya seperti apa nanti mungkin tugasnya Pak Dikin atau jenengan punya usulan gini aja gimana Pak. Kalau sudah punya data dulu itu yang miskin dan miskin ekstrim seperti apa kita bisa lihat di Pemda mungkin ya. Selanjutnya kita akan action secara nyata. Itu Sumur Usman dengan judul besarnya Inovasi Kemanusiaan. Keren, inovasi kemanusiaan. Disingkat IMAN, kan ya? Inovasi kemanusiaan. Iman kan? Dan kemanusiaan nanti bisa bergerak, nggak cuma itu saja. Pendampingan secara ekonomi juga kemarin inspirasinya baru datang dari Pak Dikin untuk saya kemarin itu. Pendampingan atau advokasi hukum untuk keluarga miskin, keluarga duafa dan keluarga Kementerian Agama. Jangan salah, yang dikasuskan itu nggak mesti orang kuat loh. Yang nyolong hanya 1 batang pohon di mana itu daerah mana. Itu orang tua itu dan sangat-sangat miskin. Gara-gara si pemilik pohon batang pohon itu orang kaya raya nggak mau kejadian ini terulang. Itu kan ada. Jadi kan bisa baca, ada kan? Ini yang begini-begini siapa coba yang akan membela? Kalau nggak ada advokasi secara hukum, kita sediakan. Tadi saya sudah WA sama orang UIN Gus Dur, konon ada LBH Pak Kasih nanti sama saya bisa lah ke sana. LBH ini yang akan mendampingi mereka secara gratis. Kalaupun harus berbayar ya kita upayakan yang bersangkutan gratis, kita upayakan minta korting lagi lah itu.
yang ada di pikiran saya hari ini mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semua, keberadaan kita semua. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo diminum.